harus kita dalami adalah ilmu tentang la ilaha illallah. Iya, walaupun kita salat, walaupun kita puasa, walaupun kita zakat, haji, kalau tidak paham la ilaha illallah, maka semuanya dikali nol. Bahkan siapa yang melanggar dari ilmu la ilaha illallah, tidak mengamalkan pengisengan kami nampornya ini, yaitu la ilaha illallah, akan terhapus seluruh amalannya, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Wahai Nabi Muhammad, andai kata kamu menyekutukan Allah, apa dengan Allah Ta'ala, dan ini bertentangan dengan la ilaha illallah, iya, maka sungguh amalanmu akan terhapus. Iya, dan juga nabi-nabi sebelummu telah diwahyukan kepadanya, jika kalian menyekutukan Allah, melakukan amalan-amalan yang bertentangan dengan la ilaha illallah, la yahbatanna amaluk, seluruh amalanmu akan terhapus. Sebanyak apapun ibadah, salatmu, puasamu, hajimu, kalau ternyata melanggar dari la ilaha illallah, seluruh amalanmu terhapus. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari dalam waktu yang ringkas ini, ya, saya ingin menyampaikan, ingin mengupas sedikit tentang ilmu la ilaha illallah. Pengisengan kami namporea. Banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah, iya, sampai ribuan kali, iya. Dia katakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bahkan dia katakan illallah, illallah, Allah, 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 dan seterusnya. Namun tidak paham apa maknanya la ilaha illallah. Iya, dia tidak amalkan. Kenapa? Karena dia tidak paham maknanya. Mari kita kupas sedikit, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Apa itu la ilaha illallah? Yang mana kalimat ini, iya, merupakan kalimat yang merupakan kuncinya surga, yang lebih berat dibanding dunia dan seluruh isinya. La ilaha illallah adalah terdiri dari dua rukun. La ilaha, ya, la ilaha illallah terdiri dari dua rukun. La ilaha illallah, rukun yang kedua. Jadi rukun yang pertama adalah la ilaha, artinya apa? Dinafikan, dihilangkan, ditolak, diingkari seluruh sesembahan, iya, selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengucapkan la ilaha, iya, artinya kita mengingkari, kita menolak, kita menafikan seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian illallah, hanya Allah yang ditetapkan, satu-satunya Rabb yang kita berikan ibadah hanya kepadanya. Itulah makna la ilaha illallah, ya. Jadi la ilaha illallah maknanya adalah kita mengingkari, rukun yang pertama adalah mengingkari seluruh sesembahan selain Allah. Kemudian illallah, rukun yang kedua, menetapkan hanya Allah, iya, yang kita ibadahi satu-satunya. Dan inilah maknanya yang Allah sebutkan di dalam ayat yang lain. Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'unahu min dunihi wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Iya, demikian itu karena Allah satu-satunya yang hak untuk diibadahi, dan apa yang mereka seru, apa yang mereka ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala adalah batil. Iya, inilah makna la ilaha illallah. Ini adalah makna la ilaha illallah, yaitu mengingkari seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan hanya Allah satu-satunya yang diibadahi. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terdiri dari dua rukun. Tidak sah kalau hilang salah satunya. Iya, kita wajib mengingkari seluruh sesembahan selain Allah, menafikan seluruh sesembahan selain Allah. Apakah dia malaikat, apakah dia nabi, apakah dia wali, apakah dia, iya, manusia biasa, jin, pohon-pohonan, batu-batuan, iya, makhluk, seluruhnya selain Allah Subhanahu wa taala kita tolak peribadahan kepadanya, dan kita menetapkan hanya Allah satu-satunya yang diibadahi. Itulah makna la ilaha illallah. Inilah ilmu yang diwariskan oleh para nabi. Inilah ilmu yang Allah wahyukan kepada seluruh nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus, iya, seorang rasul pun sebelummu wahai Nabi Muhammad, kecuali kami mewahyukan kepadanya bahwasanya la ilaha illa ana fa'budun,
tidak ada yang berhak diibadahi kecuali saya, maka beribadahlah kalian hanya kepadaku. Jadi ilmu seluruh nabi, wahyu yang Allah wahyukan kepada mereka, yang merupakan misi mereka diutus di muka bumi, adalah untuk mendakwakan kalimat la ilaha illallah. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudallaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat ada seorang rasul. Apa misinya jemaah sekalian? An ibudallaha wajtanibut taghut. Seluruh nabi, seluruh rasul menyeru kepada kaumnya, kepada umatnya, an ibudallaha, hendaknya kalian beribadah hanya kepada Allah dan jauhi taghut, seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, saya ingin merinci lebih dalam lagi, biar kita lebih paham sebenarnya apa makna la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah tadi adalah mengingkari seluruh sesembahan, menolak seluruh peribadahan, menjauhkan seluruh ibadah kepada selain Allah, dan memberikan seluruh bentuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna la ilaha illallah. Pertanyaannya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, apa itu ibadah? Apa itu ibadah? Karena sebagian manusia hanya membatasi ibadah itu kalau kita sholat, kalau kita puasa, haji, zakat. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ibadah itu lebih luas maknanya dibanding apa yang dipahami oleh sebagian manusia. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ibadah adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahira al batin. Ibadah adalah suatu nama, suatu kalimat yang mencakup segala sesuatu yang Allah ridai dan Allah cintai, baik ucapan ataupun perbuatan yang lahir ataupun yang batin. Maka doa adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Kenapa? Karena doa itu Allah cintai. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Angera komari nakke kusareangko. Berarti berdoa itu adalah ibadah. Jadi pun namanya mini pau la ilaha illallah, aki ngerang-ngerang di pokok kajua. Kalau sudah diucapkan la ilaha illallah, jangan kita minta di tempat-tempat keramat. Jangan kita minta kepada penghuni kubur. Jangan kita minta kepada malaikat. Jangan kita minta kepada Nabi Muhammad, ya Nabi Muhammad sembuhkan saya, ya Nabi Muhammad berikan saya rezeki, ya Nabi Muhammad berikan saya syafaat. Tidak, minta kepada Allah. Allah berfirman, "Ud'uni angera kolan sumerinakke." Maka doa adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Menyembelih, contoh yang lain, menyembelih adalah ibadah. Mana dalilnya? Kalau menyembelih adalah ibadah, Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Fasalli li rabbika wanhar, as-sumbayang kemari karena Allah Ta'ala dan menyembelihlah karena Rabbmu. Dan Allah berfirman, memerintahkan kepada kita, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku dan sesembelihanku, hidup dan matiku semata karena Allah. Jadi kalau kita menyembelih untuk jin, menyembelih di tiang tengah untuk jin, untuk leluhur, menyembelih mengalirkan darah untuk penjaga tempat-tempat keramat, maka sungguh telah batal la ilaha illallah yang merupakan kuncinya surga. Mustahil masuk ke dalam surga kalau kita meninggal di atas perbuatan seperti ini dan tidak bertobat darinya. Maka ini saya datang ke sini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian semata untuk melanjutkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan kepada masyarakat tentang makna la ilaha illallah dan apa saja yang membatalkan la ilaha illallah. Di antaranya adalah menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin ada keluarga kadongkokangi, kemasukan jin, kesurupan, dia bilang jinnya, saya tidak keluar dari tubuhnya anakmu, kalau kamu tidak menyembelih ayam putih di sungai ini. Jangan diikuti bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Tak boleh kita menyembelih untuk jin, tak boleh kita menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Fasholli li rabbika wanhar, salatlah karena Tuhanmu dan menyembelihlah karena. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk ibadah yang hendaknya kita serahkan hanya kepada Allah semata adalah tawakal, aman jemari karena Allah taala.
Ya, hati kita hanya bergantung kepadanya adalah bentuk ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Rikarang Allah taala jakum manje, anna kullu amanyan rimarenganna. Ya, jangan kalian bersandar kepada selain Allah. Iya, in kuntum mu'minin, kalau kalian betul-betul orang yang beriman, maka tidak boleh kita bergantung hati kita dengan jimat-jimat, iya, dengan kulahu-kulahu, mustika-mustika, menggantungkan rezeki keselamatan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan urusan kita pada perkara kepada makhluk yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa pula menolak mudarat. Iya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, perbaiki, dalami, pahami kalimat la ilaha illallah, wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka insyaallah taala kita memegang kuncinya surga. Iya, kita akan memegang kuncinya surga ketika kita senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, di antara bentuk ibadah adalah rasa takut. Di antara bentuk ibadah adalah rasa takut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Jangan kalian takut kepada mereka. Aku malaki. Iya, rupa tahu. Dia aku malaki. Rupa tahu. Jangan takut kepada makhluk. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Kalian hanya takut kepadaku jika kalian betul-betul orang yang beriman. Maka tidak boleh kita takut, iya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apalagi memiliki keyakinan bahwasanya makhluk tersebut, iya, dialah yang mengatur alam semesta, dialah yang mendatangkan mudarat, dialah yang menolak bahaya. Iya, maka ini bentuk cacat di dalam tauhid, bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah. Di antara bentuk ibadah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, adalah al-isti'anah, meminta pertolongan. Meminta pertolongan adalah bentuk ibadah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka tidak boleh dia meminta pertolongan yang, ya, garis bawahi, yang tidak ada yang mampu kecuali Allah. Iya, minta tolong supaya disembuhkan. Dokter bukan penyembuh, dia hanya sebab. Silahkan berobat ke dokter, tapi kesimpulannya, hasilnya, sembuh dan tidaknya ada di tangan Allah. Silahkan minum obat, iya, silahkan, itu hanya sebab. Namun yang menentukan obat tersebut bereaksi, mujarab atau tidak, tetap di tangan Allah Subhanahu wa taala. Iya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan apalagi dalam keadaan genting. Ketika kita naik mobil misalnya, ya, atau naik pesawat, kemudian datang badai kencang, iya, maka minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, selamatkan kami, selamatkan pesawat kami, selamatkan, iya, mobil kami. Berdoa kepada Allah. Jangan minta pertolongan, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, selamatkan pesawat kami. Ya Nabi Muhammad. Tidak boleh kita meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa apa-apa yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena kita telah mengucapkan, mengikrarkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Iya. Dan demikian pula meminta perlindungan, iya, pada perkara-perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah. Di kampung saya, di Kajang, ada sebuah tarekat, iya, nianggak mini tarekat kami namporea, iya, orang sebut dengan sulapa apa, iya, orang sebut dengan sulapa apa. Ini biasa digunakan, dipakai kalau mau berkelahi, iya, kalau mau berkelahi, bertemu dengan musuh, dia katakan Abu Bakar di depanku, ya, Umar di kananku, Utsman di kiriku, Ali di bawahku, karena Allah Taala ratingaku. Ini kau sudah apa? Aki pakai. Ini dipakai di Kajang, dianggap inilah ilmu yang paling hebat. Padahal bapak-bapak dan ibu sekalian, ini adalah bentuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta perlindungan kepada Abu Bakar, kita minta perlindungan kepada Umar, kita minta perlindungan kepada Utsman, kita minta perlindungan kepada Ali. Iya, orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak boleh, iya, melakukan, tidak boleh mengucapkan kalimat-kalimat demikian, meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apalagi kepada orang yang sudah meninggal. Dalam keadaan hidup saja, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melarang sahabatnya, padahal beliau mampu, ya, dan tidak masuk dalam kesyirikan, cuma bisa mengarah kepada kesyirikan.
bisa membuka pintu-pintu kesyirikan. Ketika salah seorang sahabat mengatakan, "Qumu bina nastaghitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ayo kita berdiri, minta perlindungan kepada Nabi Muhammad dari gangguannya orang munafik. Lihat ya, Nabi Muhammad hidup ada di situ. Apa kata Rasulullah? La, enggak boleh kamu meminta perlindungan kepada saya. Innama yustaghatsu billah, tempat berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan bagaimana dalamnya makna tauhid, ya, yang wajib untuk kita selalu pelajari. Bapak-bapak dan ibu sekalian, ini secara ringkas, ya, makna daripada la ilaha illallah dan contoh-contoh, ya, dalam aplikasi, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita selalu terlindungi dari berbagai bentuk amalan-amalan, ucapan-ucapan yang bertentangan dengan la ilaha illallah. Apa lawan dari la ilaha illallah? Apa lawan dari tauhid? Kesyirikan, yaitu menyerahkan satu bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Apa dosanya? Apa balasannya? Apa akibatnya kalau kita melakukan kesyirikan? Ya, melakukan amalan yang bertentangan dengan la ilaha illallah, balasannya haram masuk ke dalam surga. Haram masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah, ilai pa'ruan mereka dengan Allah taala, dia berdoa kepada Allah, juga berdoa kepada selain Allah. Dia tawakal kepada Allah, juga tawakal kepada selain Allah. Dia menyembelih, iya, di hari raya kurban. Tapi kalau ada anaknya sakit, iya, ada keluarganya sakit, dia menyembelih juga di pohon-pohon keramat, di tempat-tempat keramat. Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu man yusyrik billah." Sesungguhnya naik pakruan mereka dengan Allah taala, faqad harramallahu alaihi al-jannah, haram masuk ke dalam surga, wa ma'wahu an-nar, tempat kembalinya adalah neraka, wa ma lidh-dhalimin min ansar, tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim yang dimaksud adalah pelaku kesyirikan, yang menduakan Allah Subhanahu wa taala, adalah penjahat yang paling jahat di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innasyirka la dzulmun azim." Pakruan mereka dengan Allah taala adalah dosa paling besar. Anda katakanlah, apa ruang mereka dengan Allah taala adalah dosa yang terbesar. Bapak-bapak dan ibu sekalian, kami datang untuk mengingatkan, untuk mendakwakan hal ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita semua dibimbing oleh Allah untuk selalu berjalan di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tuntunan yang paling utama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya kami serahkan kepada MC. Barakallahu fiikum. Baik, demikianlah tadi tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Abu Irbad, dan seperti yang kita sampaikan sebelumnya, kita akan langsung bagi-bagi hadiah, Bu. Kita akan langsung bagi-bagi hadiah. Jadi yang jauh merapat kita akan langsung bagi-bagi hadiah. Syaratnya cukup mudah sekali, hanya memberikan pertanyaan atau menjawab pertanyaan dari kami. Oke, kita langsung pertanyaan pertama. Mau bertanya atau bertanya dulu, Ustaz? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, Ustaz, pentingkah meluruskan dan merapatkan saf? Dan apa hukumnya jika kita melalaikannya? Terima kasih. Iya, jadi pertanyaannya mungkin karena berkaitan dengan pandemi ya, COVID-19. Iya, pentingkah meluruskan saf dan merapatkannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, "Sawu sufufakum." Iya. Fa inna taswiyat as-sufuf min tamamis shalah. Iya, luruskan dan rapatkan saf kalian, karena meluruskan dan rapatkan saf termasuk kesempurnaan salat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain ketika beliau ingin mengimami, ya, para sahabatnya, kata beliau, "La tusawwunna sufufakum wa aw la yukhalifanna Allah baina qulubikum." Sungguh kalian akan, ya, merapatkan dan meluruskan saf-saf kalian, atau Allah akan membuat hati-hati kalian berpecah belah. Iya. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang lain yang menunjukkan disyariatkannya meluruskan dan merapatkan saf. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, para ulama berbeda pendapat, apakah merapatkan dan meluruskan saf termasuk wajib atau hukumnya sunnah muakkad.
Iya, wajib atau sunnah muakkad? Yang jelas kesimpulannya disyariatkan dan sangat-sangat ditekankan. Lalu bagaimana implementasinya dengan masa pandemi seperti ini? Covid seperti ini. Tentu kita mengarah kepada atau kembali kepada bimbingan orang-orang yang ahli di bidangnya, yaitu pemerintah dan kepada orang-orang kesehatan yang memang betul-betul meneliti. Kalau ternyata menurut pemerintah dan orang-orang yang ahli bidangnya bahwa merapatkan soft di saat-saat sekarang atau di tempat tertentu misalnya itu akan berakibat kepada penyebaran COVID-19, maka kita ikuti. Kita ikuti selama memang hal tersebut sesuai dengan penelitian dan pengkajiannya. Karena kita ini orang awam tidak paham masalah virus, Jadi hal-hal yang seperti ini kita kembalikan kepada orang-orang yang ahli di bidangnya, yaitu pemerintah dan orang-orang kesehatan. Jadi kalau sekedar bertanya tentang hukum, maka kami jawab hukumnya adalah apa tadi? Hukumnya adalah ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkad. Itu hukum asalnya. Allahu ta'ala alam bissawab. Baik, kita mana tadi Ibu? Kita kasih aja Bu. Kita kasih sembako. Semoga bermanfaat Bu. Baik. Ada lagi yang mau dapat hadiah. Jadi kita dari kami lagi yang bertanya. Nanti kita kasih kesempatan sebentar untuk bertanya. Jadi pertanyaan-pertanyaan kami mudah-mudah Ji, sesuai yang disampaikan tadi Ustaz. Pertanyaannya, apa panggisan kami Nampurea? Kalau menyimak kita pasti dengar apa yang disampaikan Ustaz. Apa yang panggisan kami Nampurea? Silakan angkat tangan Kak, jawab Ki, kita kasih hadiah. Pengisengan kami Nampurea, Masya Allah. Ya, silakan angkat tangannya. Ilmu yang terhebat, ilmunya para nabi, ilmunya kita yang merupakan kuncinya surga. Bismillahirrahmanirrahim. Yang merupakan kuncinya surga pengisengan paling Korea yaitu la ilaha illallah. Masya Allah. Ini hendaknya dipelajari baik-baik ibu sekalian, bukan sekedar diucapkan, bukan sekedar diucapkan. Kasih hadiah beliau. Saya lagi yang bertanya. Sebutkan dua rukun dari la ilaha illallah. Rukun itu artinya apa? Harus ada. Kapan hilang salah satunya tidak sah la ilaha illallahnya. Sebutkan dua rukun la ilaha illallah. Ini wajib diamalkan. Hilang salah satunya batal syahadatnya. Silakan. Itu sana ada yang menjawab sana. Di sana. Dua rukun la ilaha illallah. Kalau disimak dari awal insyaallah paham tadi. Ya, silakan Bu, siapa yang mau menjawab Bu? Rukun la ilaha illallah. Yang lain kita kasih kesempatan yang lain kita. Itu Ibu, itu. Dari kalimat la ilaha illallah bisa dipahami. Itu di sana mau jawab. Sudah, kasih yang lain dulu Ustaz. Anda yang di belakangnya. Rukunnya la ilaha illallah. Hilang salah satunya batal. Syahadat. Panitia atau kru yang lain, tidak ada masalah. Silahkan. Ini ilmu penting ini. Rukun hilang maka batal. Yang lain. Rukun la ilaha illallah apa jawabannya? Ada dua rukun dalam kalimat la ilaha illallah. Rukun imam sama rukun Islam. Bukan, ada dua rukun di dalam kalimat la ilaha illallah. Dua kalimat syahadat. Hilang salah satunya maka batal syahadatnya. Penetapan dan penyadaan.
Masya Allah. Barakallah, kasih hadiah. Kasih hadiah. Iya. Jadi la ilaha illallah itu peniadaan, penolakan, pengingkaran. Iya. Kita mengingkari seluruh peribadahan kepada selain Allah. Illallah penetapan hanya Allah satu-satunya. Akil seki. Ya, akil seki. Jadi la ilaha illallah memiliki dua rukun. La ilaha illallah kita ingkari, tidak boleh kita takut kepada selain Allah, tidak boleh berdoa kepada selain Allah, tidak boleh menyembah kepada selain Allah, tidak boleh menyembelih untuk selain Allah. Illallah hanya kepada Allah kita sholat, hanya kepada Allah kita menyembelih, hanya kepada Allah kita berdoa, hanya kepada Allah kita manja, ya, bertawakal. Ini kalimat ini luar biasa. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Ya, masih banyak hadiah-hadiah benarnya merapat ke masyarakat Miyako sarung dan sembako. Jadi merapat Bu. Pertanyaan selanjutnya, apa yang bahayanya pelapar ke mereka dengan Allah Ta'ala? Pertanyaannya, apa bahayanya perluan mereka dengan Allah Ta'ala? Iya. Apa bahayanya? Pelapar ke mereka dengan Allah Ta'ala, mereka dengan Allah Ta'ala, meliparui. Apa akibatnya? Bagaimana dosanya? Iya. Silakan angkat tangan yang mau menjawab, dikasih hadiah. Iya lah yang bagi-bagi gitu. Terserah. Bahasa konjo makin. Iya. Apa bahayanya? Apa bahayanya? Apa kira-kira bahayanya? Penaparan cuma mereka yang Allah Ta'ala, apa bahayanya? Apa dosanya salah di akhirat? Dan dikurang di akhirat. Katanya munafik. Apa akibatnya kalau menduakan Allah? Apa akibatnya? Apa hukumannya? Kalau orang yang melakukan kesyirikan, apa? Kekal dalam neraka. Iya, kasih hadiah beliau. Iya, iya. Siapa lagi? Saya ingin bertanya, siapa yang bisa sebutkan salah satu bentuk kesyirikan yang ada di sekitar kita? Ya. Di sana. Silakan kasih mic di sana. Masya Allah. Cek. Tes. Salah satu bentuk kesyirikan menyembah seperti pot atau pohon-pohon. Ya, bentuk penyembahannya seperti apa misalnya? Ya, itu salah satu bentuk kesyirikan. Apa yang dia lakukan di situ? Meminta kayak contoh pesugihan, iya, kekayaan, jadi jodoh. Jadi dia minta atau memberikan sesajian kepada tempat-tempat keramat, untuk jadi orang kaya. Dia memberikan tumbal, memberikan tumbal dengan menyembelih. Dia meminta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal dia sudah mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ini dia minta kepada apa? Dia minta kepada jin-jin.
Maka ini adalah bentuk kesyirikan yang juga banyak terjadi. Kasih hadiah. Iya, kasih hadiah beliau. Kasih seru. Baik. Yang mana tadi kasih kabar Bapak. Dulu, Pak. Dokter kesulitan meminta di kuburan. Masya Allah. Iya. Jadi salah satu bentuk kesyirikan dia minta kepada penghuni kubur. Iya. Opuang, opoheku. Iya. Kipagasi anata aking nyarannya ampunta. Teh aking nyarannya ampunta. Dia datang meminta kepada penghuni kubur yang sudah meninggal. Sedangkan orang yang sudah meninggal, iya. Orang yang sudah meninggal, dia tidak akan pikirkan bagaimana orang hidup dia mau selamatkan. Yang dia pikirkan bagaimana dirinya selamat dari azab Allah. Ya, yang dia pikirkan adalah dirinya masing-masing. Dan mereka tidak mampu menyelamatkan dirinya di alam kubur. Ya, apalagi menyelamatkan orang yang hidup. Bukan berarti tidak boleh ke kuburan. Boleh. Silahkan ke kuburan. Silahkan ziarah ke kuburan. Tapi bukan meminta kepada penghuni kubur. Apa tujuannya kita ke kuburan? Dua. Yang pertama, mengingat kematian. Supaya diurangi kematian. Ya. Jadi kita tujuannya itu ke kuburan supaya kita ingat mati. Supaya kita tidak terlalu cinta berlebih-lebihan mencintai dunia. Tidak terlalu tamak dengan dunia. Kita tenjur di kuburan. Lama jaki. Lah nikahan dan jaki. Ya kan? Kita akan dikubur. Kita akan meninggalkan harta benda, keluarga, pangkat, jabatan. Nah, tujuan kedua kita datang ke kuburan adalah untuk mendoakan penghuni kubur. Bukan minta doa. Ya, mendoakan penghuni kubur agar dia diselamatkan, diberikan kenikmatan di alam kubur, dan nanti kalau dibangkitkan di hari kiamat dimasukkan ke dalam surga. Itu tujuannya kita ziarah kuburan. Iya. Kasih beliau hadiah. Sembako. Ya, silakan pertanyaan yang sama oleh Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo Ustaz, ada yang saya ingin tanyakan. Pertama, saya pernah dengar bahwa ada dua syirik, yaitu ada syirik kecil dan ada syirik besar. Masya Allah. Jadi saya mohon penjelasan, yang manakah yang dimaksud syirik kecil dan yang mana dimaksud syirik besar. Yang kedua, yang saya tanyakan, apa hukum dan apa perbedaan hukum ghibah dan fitnah? Saya kira itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus dari Bapak pengelola pasar. Ya. Pertanyaan yang pertama, bahwa beliau pernah dengar syirik itu terbagi dua. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Ya, apa sebenarnya perbedaannya dan apa definisinya? Jadi kalau syirik besar itu menyebabkan pelakunya batal Islamnya. Ya, kalau syirik besar. Ya, batal Islamnya, kemudian terhapus seluruh amalannya dan mustahil masuk ke dalam surga kalau dia tidak bertobat sebelum meninggal. Yaitu menyerahkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, berdoa kepada selain Allah. Itu semua apa? Itu semua adalah bentuk-bentuk kesyirikan besar. Dia menyerahkan suatu kekhususan Allah Subhanahu wa taala kepada selain Allah Subhanahu wa taala dari jenis ibadah. Dan dia dikeluarkan dari, dia akan hal tersebut membatalkan keislamannya. Membatalkan keislamannya. Kalau syirik kecil itu bedanya, dia hanya menghapuskan amalan yang di dalamnya terdapat syirik kecil. Tidak menghapuskan seluruh amalan. Seperti dia sholat subuh ingin dipuji oleh mertuanya atau calon mertuanya, maka sholat subuhnya saja yang batal. Kenapa? Dia melakukan kesyirikan, syirik kecil. Dia ria, itu contohnya ria, sum'ah, ingin didengar, ingin dipuji, ingin disanjung, tapi hanya terdapat pada sebagian amalannya. Dia ingin dipuji. Kemudian pelakunya tidak batal Islamnya,
pelakunya tidak menyebabkan dia keluar dari Islam, pelaku syirik asgar. Dan ini kata Rasulullah SAW yang paling dikhawatirkan kepada para sahabatnya. Akhwafu ma'ahafu alaikum asyirkul asgar fasu'ila anhu faqala ar-riya. Yang paling aku takutkan kepada kalian wahai sahabatku adalah syirik kecil. Beliau ditanya apa itu syirik kecil, yaitu ingin dipuji, riya, ingin disanjung di dalam beribadah. Namun kalau seluruh ibadahnya, sholat 5 waktunya, puasanya, hajinya, tidaklah dia berucap, tidaklah dia beramal, kecuali hanya mencari ridha manusia, hanya semata karena ingin dipuji oleh manusia, maka ini masuk dalam kemunafikan, masuk dalam syirik besar. Jadi kalau hanya ingin dipuji pada sebagian amalan, ini syirik kecil. Termasuk syirik kecil adalah menggunakan apa? Meyakini sesuatu sebab, padahal dia bukan sebab. Misalnya dia pakai jimat-jimat, dia yakini ini hanya sebab. Yang menyembuhkan saya Allah, yang menyelamatkan saya Allah, ini hanya sebab. Ini masuk dalam syirik kecil. Dia pakai kulahu-kulahu, mustika-mustika, tapi dia mengatakan Allah yang selamatkan saya, ini hanya perantara, padahal tidak ada hubungan sebab akibat. Jadi meyakini sesuatu itu adalah sebab yang bukan sebab menurut Allah dan Rasulnya, dan tidak ada hubungan sebab akibat secara kauni, maka ini masuk dalam syirik asgar, syirik kecil. Namun syirik kecil sekecil-kecilnya itu lebih besar dibanding dosa besar. Termasuk contoh syirik kecil adalah memakai mengikat benang-benang. Mengikat benang-benang kalau ada anak sakit, dengan keyakinan bisa menolak bisa menjadi sebab kesembuhan. Ini masuk dalam syirik kecil. Tapi kalau diyakini benang tersebut yang menyembuhkan, maka syirik besar. Mudah-mudahan dipahami. Kemudian yang kedua pertanyaannya, apa hukumnya ghibah? Apa hukumnya ghibah dan fitnah? Ghibah ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian adalah penyakit yang banyak menjangkiti masyarakat, terkhusus ibu-ibu, terkhusus wanita, apalagi kalau sudah nongkrong di rumah tetangga, sudah ngerumpi. Kadang ini setan membisikkan untuk menceritakan kejelekan orang. Jadi hati-hati ibu-ibu sekalian, saudari-saudari yang semua dirahmati oleh Allah, jauhi penyakit ini. Kata Rasulullah SAW, atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah? Kata para sahabat, Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ghibah, kata Rasulullah SAW, dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau ceritakan kejelekan saudaramu dalam keadaan dia tidak suka. Dalam keadaan dia tidak suka, dia sembunyikan maksiatnya, kita bongkar. Apalagi kalau disebar di Facebook, wah ini lebih besar lagi. Nah, kata para sahabat, kaifa idza kana fihi manaqul? Bagaimana kalau memang terbukti? Apa yang kami cerita tentang kejelekannya memang fakta. Kata Rasulullah SAW, idza kana fihi ma taqul faqad taqtahu. Kalau memang nyata cerita jelek yang kamu ceritakan tentang dia itu adalah ghibah, kamu telah menggibahinya. Wa idza kana ma fihi, wa idza kana ma fihi ma taqul, apabila tidak ada padanya apa yang kamu ucapkan, faqad bahattahu, itu namanya buhtan, memfitnah. Jadi kalau terbukti memang fakta kita ceritakan kejelekan saudara kita, maka itu ghibah. Kalau ternyata tidak terbukti, hanya fitnah saja, itu namanya buhtan, dosanya 2 kali lipat. Jadi dan ini Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam surah Al-Hujurat, ghibah ini seperti memakan bangkai saudara kita. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaqtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jauhi kebanyakan dari prasangka. Karena yang namanya prasangka itu kebanyakannya, sesungguhnya sebagian daripada prasangka ini, sesungguhnya sebagian daripada prasangka tersebut adalah dosa. Dan kata Allah Subhanahu wa taala,
Jangan kalian tajassus, saling memata-matai, mencari ya kesalahan saudara kalian. Dan jangan kalian saling menggibah, menceritakan kejelekan saudara kalian. Ya. Karena apakah kalian suka memakan ya bangkai saudara kalian? Tentu kalian tidak suka. Maka menggibahi ya disamakan oleh Allah seperti orang yang memakan bangkai saudara kita. Iya, memakan bangkai saudara kita, dan di akhirat hukumannya apa? Dia akan mencakar-cakar mukanya, iya, akan mencakar-cakar wajahnya dengan kuku-kuku yang terbuat dari tembaga. Itu hukuman orang yang suka menggibah. Allah Ta'ala alam bisawab. Iya, silahkan kasih beliau hadiah. Dua. Masih banyak hadiahnya. Masih ada dispenser. Ya silakan Pak Babinsa. Masya Allah. Terima kasih atas kesempatan ini kepada kami. Satu hal yang saya mau tanyakan terkait dengan spanduk dakwah ilallah. Ini saya tanyakan illallah. Kenapa tidak mengatakan la ilaha illallah? Masya Allah. Iya. Iya, pertanyaan beliau di sini di spanduk tertulis dakwah ilallah. Ya, kenapa bukan la ilaha illallah? Jadi maknanya dakwah ilallah. Ilallah itu artinya apa? Ya, ini bahasa Arab. Iya. Diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Katakanlah Nabi Muhammad, inilah jalanku, saya menyeru kepada Allah. Jadi dakwah ila Allah artinya apa bahasa Indonesianya? Ya, berdakwah menyeru manusia kepada Allah. Iya. Kalau la ilaha illallah adalah tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Jadi ini spanduk menggambarkan bahwa kami datang semata untuk menyeru manusia kepada ilallah, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengajak kepada ila firqah, ila muassasah, bukan pula ila syakhsiyah. Iya, kami tidak mengajak berdakwah kepada kelompok, kepada perorangan, kepada suku, kepada golongan tertentu, tapi ilallah, menyeru manusia kepada Allah semata. Ya, bukan untuk tujuan dunia, itu maknanya. Kasih beliau hadiah. Iya, selanjutnya. Baik, terima kasih. Sebelumnya terima kasih Ustaz. Saya cuma atas nama pemerintah kecamatan menyampaikan terima kasih atas kesediaannya datang di wilayah kami. Masya Allah. Yang mana wilayah kami adalah masyarakat awam yang kurang mengerti apa yang dikatakan berhala. Masya Allah. Sehingga saya atas nama pemerintah kecamatan menyampaikan terima kasih. Mudah-mudahan setiap hari pasar bisa meluangkan waktunya datang memberikan kepada masyarakat kami. Memberikan nasihat kepada masyarakat kami. Masya Allah. Karena perlu kita tahu bahwa masyarakat Kecamatan Kinang ini berada di lereng kaki gunung yang masih kurang mengerti yang dikatakan berhala. Masih banyak yang perlukan. Itu yang perlu saya sampaikan. Kemudian kedua, kebetulan pada hari ini ada hari Jumat. Masih banyak masyarakat yang kurang mengerti yang namanya pada saat hari Jumat. Ini yang saya ingin saya tanyakan, yang menggabungkan antara sunnah dan wajib. Kenapa saya katakan Ustaz? Karena pada hari Jumat itu ketika selesai azan khatib sudah ada di mimbar, sudah mulai khutbahnya di atas, lalu masyarakat ada yang masuk masih melaksanakan salat sunat. Bagaimana ini sudah menggabungkan antara sunnah dan wajib? Ini yang perlu kalau ingin disampaikan Ustaz kepada masyarakat, karena masih banyak masyarakat yang kurang mengerti. Mohon penjelasannya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, beliau mewakili pemerintah kecamatan Kindang ini. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah, kepada masyarakat atas
sambutan yang luar biasa antusias dari masyarakat atas kedatangan kami. Kami tidak meminta apapun dari masyarakat. Kami hanya sekedar ingin mencari pahala jariah. Mudah-mudahan ilmu yang kami sampaikan bermanfaat walaupun kami telah lama meninggal. Ya, itu yang kami cari, ya, pahala jariah. Karena kalau orang sudah meninggal itu terputus seluruh amalannya. Yang tidak terputus diantaranya hanya apa? Ilmu yang bermanfaat. Dan kami juga ingin datang berbagi-bagi hadiah sehingga semakin erat hubungan kami dengan masyarakat. Ya, karena kaum muslimin itu satu dengan lainnya adalah bersaudara. Dan beliau alhamdulillah memberikan ruang terbuka di tempat ini, ya. Meminta setiap hari pasar untuk datang ke sini. Namun tentu program kami berpindah dari pasar ke pasar, ya, di seluruh Kabupaten Bulukumba, dan ini adalah ke-11 kalinya. Ya, ini adalah ke-11 kalinya dari beberapa kecamatan di Bulukumba. Iya, tujuan kami semata adalah dakwah ila Allah, untuk menyuruh manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pertama kali saya menginjakkan kaki di lereng gunung ini, ya. Di pasar ini maksudnya. Iya. Dan Masya Allah saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan hidayah dan taufik untuk bisa menyampaikan dakwah ila Allah di tempat ini. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau ingin tanyakan, meminta penjelasan tentang hukum fikih. Ya, sebenarnya bagaimana sikap kita di hari Jumat ketika khatib sudah naik di atas mimbar. Ya, khatib sudah naik di atas mimbar, apakah disyariatkan sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat sunnah yang lainnya? Ya, karena ada yang demikian. Sementara khutbah masih ada orang yang sholat sunnah, sedangkan mendengarkan khutbah adalah hukumnya wajib. Iya, hukumnya adalah wajib. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kejadian ini pernah terjadi. Ya, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara khutbah, datang seorang sahabat langsung duduk. Iya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkannya untuk sholat tahiyatul masjid dulu. Iya, untuk sholat tahiyatul masjid. Dari sini sebagian ulama mengatakan karena mendengarkan khutbah adalah wajib, sedangkan ya Rasulullah menegur orang yang langsung duduk. Ya, sehingga sebagian ulama mengatakan sholat tahiyatul masjid itu hukumnya wajib pula, karena tidak mungkin ya mendengarkan khutbah yang hukumnya wajib ya ditinggalkan hanya melakukan sunnah. Iya, hanya karena itu wajib sehingga Rasulullah tegur. Iya, Rasulullah tegur. Jadi tuntunan yang benar ketika khatib sudah di atas mimbar, kita masuk dan belum tahiyatul masjid, segerakan tahiyatul masjid, jangan terlalu lama tentunya, karena kita mau mendengarkan khutbah. Dalilnya tadi Rasulullah tegur orang yang langsung duduk. Iya, orang yang langsung duduk. Apalagi kalau tidak ada orang khutbah. Nah, yang jadi masalah kalau sudah duduk tadi, sudah tahiyatul masjid, kemudian dia sholat sunnah lagi. Iya, dia sholat sunnah lagi dalam keadaan apa? Imam khatib sudah berbicara di atas mimbar. Ya, itu yang jadi masalah, karena mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Dan ini saya ingatkan kepada masyarakat, kalau datang ke masjid jangan menunggu di luar, nanti khutbah kedua baru masuk. Nah, ini ya, ini banyak terjadi, menunggu di luar pas khutbah kedua baru masuk. Sedangkan mendengarkan khutbah itu hukumnya apa? Hukumnya wajib, mendengarkan khutbah. Jadi segera kita masuk ke masjid, tahiyatul masjid, kemudian mendengarkan khutbah. Iya, Masya Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Allah Ta'ala bisa. Silahkan dikasih beliau hadiah. Pertanyaan dari ibu. Oh, ke istrinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi saya dengar, kebetulan saya terlambat datang. Saya tahu ada yang semacam ini, insya Allah saya datang secepatnya, tapi saya harus tahu. Tadi yang dibahas itu masalah riba, saya sangat tertarik ini. Sekiranya kan di antara kita memang yang ghibah namanya ghibah itu sangat dilarang. Tapi apa yang harus kita lakukan ketika kita menemukan sekelompok orang, terutama bagi kaum perempuan memang menggibah, katanya bilang
itu kita berdosa kalau misalnya memang bukan perbuatannya. Tapi saya rasa itu mohon penjelasannya apa yang harus kita lakukan ketika kita bukan semacam itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini pengalaman yang beliau saksikan ya di masyarakat, bahwa terkadang ibu-ibu ngumpul, dia cerita kejelekan saudaranya, ibu-ibu yang lain, tetangganya, ke apanya, dia cerita kejelekannya. Karena ditegur, dia bilang, ini kan bukti, memang fakta. Ya, fakta itu gibah kalau tidak sesuai dengan fakta. Ketahuilah bapak-bapak dan ibu sekalian, pada hadis Abu Hurairah tadi yang kita sebutkan, bahwa kalau memang itu terbukti, itulah disebut gibah. Kalau tidak terbukti, itu namanya apa? Buhtan. Dosanya dua kali lipat. Iya, kecuali kalau memang orang tersebut melakukan kejelekan itu di tempat umum. Iya, itu bukan gibah. Nah, dia sendiri tidak malu-malu lakukan di depan umum. Nah, itu bukan gibah. Tapi kalau dia sembunyi-sembunyi lakukan, dia tidak suka kalau ditahu sama orang, baru dicerita, itu gibah. Tapi kalau orangnya misalnya dia minum balok di pinggir jalan, baru dicerita, oh si A itu suka minum balok, itu bukan gibah. Kenapa? Karena dia sendiri tidak menyembunyikan perbuatannya di tengah masyarakat, dia lakukan, sudah jadi rahasia umum. Nah, itu bukan gibah. Tapi kalau dia minum balok sembunyi-sembunyi tengah malam, kedapatan oleh tetangganya, baru dia cerita satu kampung, oh ternyata si Ani itu suka balok, minum balok tengah malam. Nah, itu gibah namanya. Kenapa? Orangnya tidak suka kalau ditahu oleh orang lain. Nah, itu definisi gibah. Kalau tidak terbukti, namanya apa? Buhtan. Iya, fitnah. Iya, dosanya 2 kali lipat. Iya. Lalu kalau ada yang terjadi seperti itu, kita nasihati, dia tidak mau meninggalkan, ya tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Jangan kalian duduk bersama dengan mereka sampai dia beralih kepada pembicaraan yang lain. Jadi jangan duduk-duduk di situ. Kalau sudah tidak bicara itu, sudah tidak nasihati, dia tidak mau tinggalkan gibah, ya menghindar maki dulu. Nanti dia bahas lagi pembahasan lain, baru kita duduk di situ. Kenapa? Karena kata Allah, innakum idzam misluhum. Kalau begitu kalian sama dengan mereka. Allahu ta'ala bis-shawab. Kasih beliau hadiah. Masih ada? Satu. Ya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya, mengapa kalimat la ilaha illallah termasuk kalimat tauhid? Terus yang kedua, pada saat sholat tarawih biasanya perempuan atau makmum perempuan membawa Al-Quran. Pada saat ceramah di depan biasanya itu perempuan di belakang mengaji. Pertanyaan saya, bagaimana hukumnya? Terima kasih. Iya. Jadi yang pertama, kenapa dikatakan la ilaha illallah disebut dengan kalimat tauhid? Iya. Ya, kalimat tauhid adalah kalimat, apa artinya tauhid? Tauhid itu artinya wahada yuwahhidu tauhidan, yaitu menjadikan satu, menunggalkan, mengesahkan. Sedangkan la ilaha illallah maknanya apa? Maknanya adalah tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Hanya Allah yang diibadahi. Selain Allah adalah apa? Batil. Iya, sesembah selain Allah adalah batil. Berarti la ilaha illallah adalah kalimat tauhid. Itu kalimat yang mengantarkan kita beribadah hanya kepada Allah semata. Kemudian yang kedua, bagaimana hukumnya kalau di salat tarawih biasanya sementara ceramah, kemudian ibu-ibu sekarang di belakang membaca Al-Quran. Iya. Jadi kalau ceramah dan yang dia sampaikan sesuai dengan Al-Quran, hadis, ya, dia tidak mengada-ngada, berbicara di atas ilmu, tidak sepantasnya kita sambil membaca Al-Quran. Karena yang dia bahas juga hakikatnya adalah Al-Quran dan hadis. Hendaknya kita dengarkan, ya, tidak boleh kita berbicara dan sibuk dengan kegiatan yang lain. Iya. Itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Membaca Al-Quran bagus, tapi pada waktu dan tempat yang dibenarkan. Iya. Jadi ini adalah kekeliruan. Kecuali mungkin penceramahnya di depan itu mengigau,
Iya, dia berbicara sembarangnya dia cerita, daripada dengar ke hal yang seperti itu, mungkin dia baca Al-Quran dengan dia pelankan suaranya tanpa mengganggu jamaah yang lain. Tapi saya kira insyaallah taala para penceramah itu selalu ya merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Iya, ke Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sangkaan saya. Allahu taala bisawab. Kasih beliau hadiah. Ya, kasih hadiah. Sisa 2 hadiah, sisa hadiah besar dispensernya. Jadi pertanyaannya juga dari kami. Tidak di bawah ya. Di sini tidak dikasih hadiah kipas angin karena katanya daerah dingin. Jadi mau dispenser untuk memanaskan air. Ya, jadi kita kasih hadiah besarnya. Tadi sudah ada. Saya mau bertanya lagi. Iya. Apa manfaat mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Tadi kan apa bahaya kesyirikan? Apa manfaatnya kalau orang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Apa yang didapatkan di dunia dan di akhirat? Bisa saja Ustaz. Bisa. Bahasa Gonjo mungkin. Mana bahasa Gonjo? Ini ada yang menjawab. Samping saya. Baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ustaz. Apa manfaatnya mentauhidkan Allah? Ya. Baik, karena tadi sudah dibahas oleh Pak Ustaz, kebetulan saya live juga di Facebook. Banyak yang komen saya lihat ini. Kebetulan di rumah saya juga. Nah, kebetulan juga saya sebagai penyuluh ya. Betul-betul ini rezeki datang dari saya. Baik. Manfaatnya kalau kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang paling utama itu insyaallah kita akan diselamatkan nanti hari kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita yakin bahwa tidak ada Tuhan yang kita sembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita akan dimasukkan ke dalam surga dalam tanda kutip. Ya, dalam tanda kutip. Kemudian insyaallah kalau kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka perjalanan hidup kita itu insyaallah akan bahagia, selamat di dunia dan insyaallah selamat di akhirat nanti. Dan juga terutama kalau misalnya kita mentauhidkan dan meyakini betul ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di akhir hayat kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka insyaallah dijamin masuk surga. Tapi dengan tanda kutip lagi bahwa kita harus latihan, sama dengan pemain bola, kalau tidak sering latihan itu tidak bisa main. Nah, sama juga kita ini, kapan-kapan kita tidak sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka yakin kita tidak akan bisa mengucapkan di akhir hayat kita. Saya kira untuk sementara sekian dulu, apalagi ini banyak mungkin pertanyaan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masya Allah jawabannya sangat bagus. Bahwasanya kasih beliau dispenser. Kasih dispenser. Jadi apa manfaat kita mempelajari tauhid dan mengamalkannya, mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari? Jadi yang butuh digarisbawahi bukan sekedar diucapkan bapak-bapak dan ibu sekalian, harus dipahami maknanya dan dibuktikan. Ya, harus dipahami maknanya dan dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Apa manfaatnya? Kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Ya. Bahkan saya ingin sampaikan kepada seluruh penduduk kampung ini, Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan kemakmuran kepada suatu negeri yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Andai kata penduduk kampung ya beriman dan bertakwa kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka akan dibukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Lihat, kenapa Arab Saudi yang negerinya ya tanahnya kering kerontang, kalau kita dari Mekah ke Madinah atau Madinah ke Mekah, kita kesaksikan semuanya coklat, padang pasir dengan batu saja. Ya, sedikit sekali yang hijau. Tapi kenapa diberkahi sampai detik ini? Karena mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini manfaatnya di dunia. Iya, dan kalau diucapkan kalimat ini dengan penuh ilmu sebelum meninggal, tapi itu tadi bukan sekedar apa?
Iya, tidak mungkin kita bisa ucapkan kalau kita tidak terbiasa. Jadi kita harus membiasakan diri selama hidup, ya, mempelajarinya, ya, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, menjauhi segala bentuk kesyirikan. Bagaimanapun penyakit yang menimpa, datang orang membisiki, dia suruh ki ke dukun, dia suruh ki pergi di tempat keramat, jangan ki mau, pertahankan. Ya, kalau ini dijaga, maka insya Allah kita akan meninggal, ya, di atas la ilaha illallah. Balasannya apa? Ya, surga. Bahkan di antara keutamaannya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, di dalam hadis Anas radhiyallahu anhu, ya, diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, ya ibni Adam, law ataitani bi qarabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qarabiha maghfirah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi, ya, bahwasanya wahai manusia, andai kata kalian menghadap kepadaku pada hari kiamat membawa dosa sepenuh bumi, ya, kemudian engkau tidak menyekutukan aku, anda lupa ruamar kerana Allah Ta'ala, maka akan aku berikan ampunan sepenuh bumi pula. Lihat keutamaan tauhid, lihat keutamaan la ilaha illallah, diampuni seluruh dosa, ya, diampuni seluruh dosa karena kita mempertahankan tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqamahkan kita di atas tauhid dan mewafatkan kita di atasnya. Amin ya rabbal alamin. Satu lagi, ya. Hah? Satu lagi hadiahnya. Iya. Silakan. Saya bertanya atau ada yang mau bertanya? Sisa satu lagi Bu, mau bertanya atau sana? Sisa angkat nanti kalau mau bertanya sama. Yang di sana. Maju. Sejabar. Hukum-hukum jual beli ini penting juga sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Ustaz, saya mau bertanya, di lingkungan saya itu ada pemahaman bahwa ada beberapa orang itu memiliki kembaran, tapi kembarannya ini bukan dari kalangan manusia. Misalnya dia berkembaran dengan buaya atau ular. Bagaimana ini pandangannya dalam Islam? Masya Allah, ini keyakinan banyak tersebar di negeri kita, negeri Indonesia. Nggak tahu apakah karena pengaruh film-film mak lampir atau film-film yang lainnya. Ya, ini Masya Allah, bahkan beberapa malam yang lalu di Herlang, saya mendatangi sebuah rumah yang mana di rumah itu dia memiliki namanya bocok-bocok atau matang. Iya, katanya sudah puluhan tahun dia pelihara. Itu nenek moyangnya melahirkan 12 anak, diantaranya ada gurita, ada cumi-cumi, ada ikan. Ya, kita berada di zaman yang Masya Allah modern seperti ini, masih ada keyakinan seperti itu. Ketahuilah, di dalam agama kita dijelaskan, ya, di dalam agama kita itu dijelaskan, ya, bahwasanya, ya, manusia itu melahirkan manusia, kucing melahirkan kucing, ya, jin melahirkan jin, ya, malaikat melahirkan malaikat. Malaikat tidak, ya, malaikat tidak menikah, ya. Maaf. Jadi jin melahirkan jin. Tidak ada jin melahirkan manusia, manusia melahirkan jin, tidak ada. Tidak ada kucing yang melahirkan manusia, demikian pula manusia melahirkan buaya. Tidak ada buaya melahirkan, ya, manusia. Itu hanya keyakinan tersebar, ya, bukan dari Islam. Tidak boleh diyakini seperti itu. Ya, kita minta buktinya juga, katanya dan katanya. Tidak ada seperti itu. Ya. Bahkan teori Darwin yang dipelajari, ya, kurang lebih 100 tahun dipelajari di sekolah-sekolah, iya kan? Teori Darwin, apa itu? Katanya nenek moyang kita berasal dari kera, Pithecanthropus erectus dan yang lainnya. Itu hanya apa? Sangkaan teori Darwin karena dia kumpulkan fosil-fosil. Iya. Padahal di dalam Al-Quran nenek moyang kita bukan kera. Nenek moyang kita adalah Nabi Adam alaihis salam.
Maka keyakinan seperti ini sangat-sangat bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis, dan bertentangan dengan akal sehat, ya. Dan ini ujung-ujungnya mengarah kepada kesyirikan. Apa yang terjadi? Dibikinkan bocok-bocok, dibikinkan matang, ya. Didatangi sungai tersebut, dibuangkan telur. Katanya ada di situ saudara kembarnya. Iya, ada saudara kembarnya di situ dari buaya. Tidak ada itu, gennya sudah beda. Gennya sudah beda. Iya. Bahkan bagaimanapun teknologi majunya, dia ingin apa? Dia gabungkan antara gennya manusia dengan buaya, tidak bisa. Kemudian dia melahirkan buaya pula. Iya, manusia melahirkan buaya, itu sesuatu yang mustahil. Iya. Ini keyakinan yang sangat batil. Ya, ini yang bisa kami sampaikan. Sebelum kami tutup, kasih beliau hadiah, saya ingin mengingatkan kepada seluruh ibu-ibu sekalian, kepada ibu-ibuku, saudara-saudariku, mari ibu-ibu sekalian kalau keluar dari rumah mengenakan jilbab, tutup aurat kita. Ya, tutup aurat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhan nabi, qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna." Wahai Nabi, sampaikan kepada istri-istrimu, anak-anak wanitamu, kepada seluruh wanita kaum mukminin, hendaknya mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Maka bapak-bapak hendaknya mengingatkan kepada istrinya, mengingatkan kepada putri-putrinya, mengingatkan kepada saudari-saudarinya, keluar dari rumah ditutup auratnya, Takutlah dengan ancaman yang Nabi SAW sebutkan, sinfani min ahli nar lam arahuma, ada dua penduduk neraka belum pernah saya saksikan sebelumnya, di antaranya nisaun, nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna kasnimatil bukhut al-ma'ilah la yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Kata Rasulullah SAW, di antara dua golongan yang belum pernah saya saksikan dari penduduk neraka adalah wanita yang berpakaian namun telanjang. Dia berpakaian namun tipis pakaiannya, seksi pakaiannya, menampakkan lekuk-lekuk tubuh. Dia berjalan dengan berlenggak-lenggok, di kepalanya bagaikan ada punuk onta. Sungguh dia tidak akan mencium baunya, dia tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya surga, dan sungguh baunya surga tercium dari jarak ini dan itu. Lihat ancaman Rasulullah SAW. Maka kepada bapak-bapak, ingatkan istri kita, anak-anak kita kalau keluar dari rumah, karena kita yang akan pertama kali dimintai pertanggungjawaban sebelum istri dan anak-anak kita, karena kita selaku pemimpin. Kemudian yang ingin saya ingatkan juga kepada seluruh penduduk pasar, seluruh penduduk pasar untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdagang, mari kita berbisnis untuk mencari berkah, bukan sekedar mencari keuntungan. Yang dicari adalah keberkahan. Jauhi segala bentuk riba di dalam jual beli, jauhi segala bentuk tipu menipu, jauhi segala bentuk kedustaan. Jangan sampai kita berdusta ketika kita jualan. Ini barang asli, sekian ji modalnya, padahal sudah 2 kali lipat untungnya. Sikun jadi modal, padahal 2 kali lipat. Tidak perlu kita sebutkan modalnya, kita jual saja. Orang beli alhamdulillah, tidak dia beli masih ada rezeki yang lain. Jadi yang dicari adalah keberkahan. Jangan sampai ada bentuk penipuan, bentuk kedustaan di dalam jual beli, dan jauhi segala bentuk riba. Apa mana doi. Ini akan dibangkitkan pada hari kiamat, seperti orang yang kesurupan syaitan. Seperti orang yang kesurupan syaitan. Dijauhi perbuatan-perbuatan seperti ini, dan Allah Subhanahu wa taala mengumumkan peperangan kepada pelaku riba. Dan kepada laki-laki saya ingatkan, jaga sholat 5 waktu. Kepada seluruh laki-laki, dijaga sholat 5 waktu. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sholat 5 waktu ini, siapa yang meninggalkannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baina rajuli wa baina syirki wal kufur as-shalat. Pembatas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah sholat. Di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ahdu bainana wa bainahum as-shalat, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian kami dengan kaum musyrikin, dengan kaum kafirin adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kafir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ketika penduduk surga bertanya kepada penduduk neraka, ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Penduduk surga bertanya kepada penduduk neraka sakar, apa sebabnya kalian masuk ke neraka sakar? Mereka mengatakan, dahulu kami di dunia tidak sholat.
Jadi hendaknya dijaga sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu harga mati. Ya, walaupun kita lagi sibuk, sesibuk apapun itu, jaga sholat 5 waktu. Dan bagi laki-laki hendaknya sholat di masjid. Kata Nabi SAW, man yasma'ud nida falam ya'tihi fala salata lahu illa min udrin. Siapa yang mendengarkan azan kemudian dia tidak datangi untuk sholat 5 waktu, maka tidak ada sholat baginya kecuali yang memiliki udzur. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat kepada seluruh pengunjung pasar dan kepada saya pribadi. Dan lagi-lagi saya ingin mengingatkan, jauhi segala bentuk kesyirikan, termasuk perdukunan, ya, ramalan-ramalan, ya, bintang-bintang dan seterusnya, karena ini bertentangan dengan tauhid la ilaha illallah. Kalau ada yang benar, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, itu datang dari Allah. Kalau ada yang salah dari saya pribadi, dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kalau hadiahnya kami memohon maaf kalau kurang, ya, itu yang mampu kami berikan, dan kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah beri pahala yang berlipat ganda kepada seluruh elemen yang memberikan sumbangsinya, ya, baik pikiran, ya, tenaga ataupun masukan-masukan, berikan donasinya dan seterusnya sehingga terlaksana, ya, kegiatan yang mulia ini, dakwah ilallah, dakwah menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi semuanya. Allah taala bisawab. Kami serahkan kepada MC. Baik, demikianlah tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Abu Ibad Hafizahullah. Semoga kita bisa mengambil hikmah di dalamnya dan menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih baik. Baik, kalau misalnya ada pengunjung pasar Bolon Rapua yang mau mendengarkan kajian seperti ini, di Bulukumba kita buka kajian. Di Bulukumba itu ada 3 pondok yang buka kajian, di Nurut Tauhid, Nurut Sunnah, dan Ibnu Abbas. Selain itu juga untuk kajian khusus muslimah, di Bulukumba juga ada kajian khusus muslimah hari Ahad sama hari Kamis. Setelah salat asar, Iya, itu di tempatnya di Balkis Fail, Jalan Kusuma Bangsa. Ya, jadi ini ada keluarga atau keponakan yang sakit, mungkin karena tidak usah lagi bawa ke dukun. Kita di Bulukumba ada ruqyah gratis, Bu. Ada ruqyah gratis, itu langsung diruqyah langsung oleh Al-Ustaz Abu Irbat Habibullah. Jadi jadwalnya itu sama dengan kajian muslimah, yaitu hari Kamis dengan hari Ahad setelah salat asar. Dan insya Allah di rumah belajar juga di Jalan Poros Bocobocoy akan buka ruqyah gratis. Jadi insya Allah kita akan bantu untuk penyembuhan anak-anak kemanakanta, atau mungkin ada dari pengunjung pasar yang merasa ada gangguan jin, tidak usah lagi ke dukun, Bu. Kita akan bantu dengan ruqyah gratis, Bu. Ruqyah gratis, jadi tidak dipungut biaya. Khusus untuk yang di RB, konfirmasi terlebih dahulu sebelum datang. Kalau ada keluarga tak mau diruqyah, konfirmasi dulu melalui telepon atau melalui Facebooknya Rumah Belajar. Ada Facebooknya Rumah Belajar Al-Muhajirin. Tinggal buka lagi saja, ada admin yang balas, insya Allah. Kemudian informasi tambahan untuk anak-anak atau kawan-kawan yang ingin melanjutkan sekolahnya di tingkat sanawiyah, SMP atau SMA, dan mau ke pondok di Bulukumba juga kita buka 2 dan di Bolon Rapua sendiri di Nakna sudah buka punyanya Ustaz Ramli, sudah menerima santri baru juga. Jadi kalau misalnya ada anak ingin menghafal Al-Quran, kita bisa kasih masuk di Muabbas atau Nurul Sunnah. Dan yang mau fokus belajar bahasa Arab itu di Nakna sudah ada, Pak. Jadi di Nakna sudah ada punyanya Ustaz Ramli. Jadi silahkan mendaftar ke sana, Pak. Kalau misalnya ada anak kita mau kasih masuk di pesantren. Kebetulan sekarang ajaran baru ya, Ki. Jadi pas kali momennya, pas kali waktunya. Kalau ada anak mungkin kemana-mana mau didaftarkan untuk lanjut sekolah SMP, bisa kita daftarkan anak. Kalau di Bulukumba itu ada 2 pondok, Ibnu Abbas sama Nurul Sunnah. Kalau Nurul Sunnah khusus untuk tahfizul Quran. Kalau Ibnu Abbas ada penghafal dan bahasa Arabnya. Ada bahasa Arab dan penghafal Al-Quran. Sudah lagi.
Baik, demikianlah seluruh rangkaian acara yang kami bawakan pada hari ini. Ucapan terima kasih terus kepada pemerintah Kecamatan Kindan dan para pengunjung pasar yang antusias mendengarkan dakwah yang disampaikan oleh Ustaz Abu Irfan. Dan adapun ketika ada kekurangan maka kami memohon maaf, dan selanjutnya kami kembalikan kepada tuan rumah. Ya, jadi itulah tadi ada beberapa pemaparan yang intinya adalah mengundang masalah tauhid itu diperuntukkan untuk kita semua. Jadi saya pertama mengucapkan terima kasih banyak kepada pengunjung pasar, pengelola pasar dan pihak pemerintah sendiri, pemerintah setempat atas partisipasinya untuk memberikan dukungan kepada kami dengan terlaksananya dakwah bilallah ini untuk demi kemaslahatan kita semua. Dan ada beberapa tadi Ustaz masukan, ini ada penawaran dari pihak jamaah. Ada beberapa pihak yang menawarkan taklim, ya, menawarkan taklim, dan itu jadwalnya akan ditentukan kemudian hari dan untuk disampaikan di tindak lanjut. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz, untuk dakwah di pasar ini kami akan lanjutkan nanti di pasar Pak Bambai dan desa Matriwali. Saya usahakan untuk Kecamatan Kindan ini akan pulih. Dan terakhir sekali kami minta kepada mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Tuan Rumah selaku Kuah Kecamatan Kindan, ya, untuk memberikan fasilitas kita di sini, dan alhamdulillah tidak anak memberikan sejuk untuk hari ini. Dan mudah-mudahan kedatangan Al Ustaz beserta rombongan ini adalah membawa berkah di tengah-tengah dunia ini, atau di tengah-tengah orang tua ini. Dan untuk selanjutnya kami mengucapkan mohon maaf bila mana kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita ini, pada pelaksanaan ini. Inilah selaku kita sebagai manusia biasa. Dan untuk selanjutnya mari kita untuk istirahat dan sekaligus menutup acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.